hormati Bapak Bupati, Bapak-bapak pemilik Forkopimda dan seluruh rekan-rekan sekalian yang dimuliakan. Agar tidak salah mengira, maka saya bacakan sesuatu saya. Pelayanan kesehatan selalu menjadi sorotan utama masyarakat, sebab kesehatan merupakan hak wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang dalam situasi apapun harus dipenuhi secara prima oleh pemerintah. Secara teori, pelayanan prima diterjemahkan oleh para ahli sebagai layanan yang diberikan kepada publik yang berdasar ketetapan tata laksana prosedur dan kewenangan sehingga menerima pelayanan puas terhadap apa yang telah diberikan. Puasan dan kebahagiaan rakyat adalah esensi dari keadilan yang sesungguhnya. Rumah sakit adalah salah satu sektor publik yang dituntut untuk selalu memberikan pelayanan prima rakyat. Sektor publik merupakan suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan publik. Dalam proses pemberian pelayanan prima ini, bukan tidak mungkin rumah sakit mengalami berbagai kendala. Salah satunya adalah kendala ketersediaan. Oleh karena itu, pemerintah dalam Permendagri 79 tahun 2014 menetapkan pola penerapan keuangan pada layanan umum daerah (PPKBI). Hal ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas pengelolaan pendapatan dan kegiatan internal rumah sakit, dikarenakan sebelumnya harus diatur oleh pemerintah dan pendapatan harus dikirim ke pemerintah pusat. Nah, saat ini satuan kerja tersebut menyimpan pendapatannya sendiri dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kebutuhan dalam sektor publik. Dengan demikian diharapkan dengan adanya sistem pola penerapan keuangan umum ini, kinerja pelayanan dari sektor publik dapat meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan publik dengan cepat, efektif, efisien, dan ekonomis. Kesimpulannya, RSU mengadopsi spirit tata kelola layaknya manajemen bisnis modern yang profesional, cepat, gesit, fleksibel, seraya tetap menjunjung tinggi semangat transparansi dan akuntabilitas. Dapat kami pastikan, sekalipun terjadi pengurangan anggaran dalam APBK atau anggaran 2023, tapi RSUDP merupakan institusi yang tidak pernah serius dan berkurangnya pos anggaran APBK, artinya bahkan memiliki anggaran yang lebih dari cukup. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Julkarnain tadi, bila ditelisik satu hal saja terkait dengan dana jasa pelayanan atau JKN, dibandingkan dengan isu pemerintah yang lain yang dihitung dengan formula tertentu sehingga seluruh manajemen RSUP memperoleh masukan tambahan lebih daripada cukup, bahkan fantastis. Top manajemen memperoleh masukan di luar gaji 30 juta. Publik harus tahu ini. Publik harus tahu bagaimana transparansi dan akuntabilitas. Level kami mendapatkan penghasilan 12 juta per bulan di luar gaji. Level KPU mendapatkan penghasilan sebesar 20 juta per tahun, bersih 17 juta. Dan di luar itu sebagaimana disampaikan Pak Bupati tadi, bahwa ternyata di luar manajemen RSUP, pihak-pihak yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kerja-kerja pelayanan kesehatan juga pencitraan dana jasa kesehatan. Sebetulnya kami tidak mempersoalkan ini, karena sebagaimana saya jelaskan tadi, memang RSUP diberikan fleksibilitas dalam mengelola keuangan. Apalagi bila pendapatan yang diterima berbanding lurus dengan semakin meningkatnya kualitas pelayanan prima di RSUP tersebut. Artinya bukan hanya main-main pelayanan kesehatan, hanya sedikit biaya untuk bekerja dengan dan kita bisa selain memberikan fungsi undang-undang memang benar rasional. Namun kami masih menemukan banyak sekali komplain dari warga tentang buruknya layanan kesehatan di RSUP. Dan sayangnya masyarakat tidak bisa mengaku secara langsung setiap penyimpangan yang terjadi di RSUP kepada top leader atau bidang tertentu yang sama hari seharusnya siap menerima komplain dan saran dari masyarakat yang di-follow up secara langsung layaknya manajemen bisnis modern. Yang diadopsi tata kelola keuangannya saja, kinerja manajemen tata kelola sebuah rumah sakit profesional tidak diadopsi. Terkait yang ini, mari kita berkaca pada sosok Jeff Bezos, pendiri Amazon, raksasa e-commerce dunia. Dia yang seorang miliarder dan super sibuk, tapi sangat obsesi dengan kepuasan pelanggan. Dia bahkan menyiapkan alat email khusus yang dikelola secara sendiri olehnya untuk memeriksa keluhan pelanggan dan belajar dari aneka caci maki dan kritik. Pelanggan baginya barometer pelayanan dan saran pelanggan
kinerja sebagai agen tenaga produksi. Selain itu juga terdapat beberapa kritis berkaitan dengan pola penempatan pejabat di ESDP yang syarat nepotisme. Demikian juga perekrutan tenaga non ASN. Saya menarik pada sebuah pengalaman. Seorang wartawan yang menunggu anaknya yang sedang dirawat di RSUD. Dia tanpa memperkenalkan dirinya wartawan. Ini memantau media pernah mengalami peristiwa yang tak baik yang diperankan oleh salah seorang tenaga kontrak. Acuh tak acuh dalam renovasi. Cek punya cek ternyata tenaga kontrak tersebut direkrut berdasarkan rekomendasi salah satu pegawai dia. Mungkin juga oleh ketua dewan juga. Berdasarkan paparan di atas, saya meminta kepada saudara VJ Bupati yang dalam masa jabatan yang tidak begitu lama ini akan secara bersama-sama DPR kita fokus dalam menarik RSUD ini. Di antaranya perkembangan kami yang mendesak dilakukan adalah pertama, menempatkan orang yang tepat pada seluruh posisi dan jabatan di rumah sakit, tentukan yang bebas nepotisme dan anasir-anasir negatif lainnya. Kedua, segera menyusun peraturan bupati tentang tata cara perekrutan tenaga non-ASN yang adil, fair dan ilmiah, adopsi sistem CAT, komputer asisten tes dalam lingkup RSUD. Kenapa saya mengambil penting? Karena walaupun penghapusan kontrak ke depan, karena pola-pola ini masih memberikan ruang bagi RSUD untuk merekrut tenaga non-ASN, sehingga semua anak-anak yang berhati memikat, tidak punya basic, tapi memiliki skill dan latar pendidikan di bidang kesehatan akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengabdi di RSUD. Tentukan. Demikian karena kami di